Rekomendasi film-film komedi Indonesia yang dijamin teman-teman kepo pada saat nonton bisa mengocok perut sampai ketawa sampai terbahak-bahak. Seperti apa daftar filmnya? Yuk sebelum ke daftar filmnya, support terus channel Kedai Informasi dengan subscribe, like, komen, dan share. Langsung saja ke daftar film komedi Indonesia. Cek Toko Sebelah. Film Cek Toko Sebelah menceritakan tentang Ko Afuk yang punya usaha toko kelontong. Dia merasa bahwa dirinya semakin hari semakin tua untuk mengurusi bisnisnya ini. Terlebih lagi setelah ditinggal oleh sang istri, Ko Afuk pun memutuskan untuk mewariskan tokonya kepada Erwin. Mendengar keputusan tersebut, Johan sebagai anak sulung tidak menerima apabila tokonya tersebut diberikan kepada Erwin, si anak bungsu. Erwin pun tidak menerima keputusan untuk mewarisi toko tersebut karena karirnya sedang naik daun dan kekasihnya Natali juga keberatan akan hal ini. Akan tetapi Ko Afuk meyakinkan anaknya tersebut untuk mewarisi toko kelontong tersebut. Miliknya dengan memberikan masa percobaan selama 1 bulan. Tak semulus yang dibayangkan karena selalu muncul masalah-masalah di toko kelontong ini. Tidak hanya internal keluarga, tetapi juga oknum yang membeli toko kelontong untuk kepentingan lain. Lantas, apa yang dilakukan oleh Erwin? Apakah ia meneruskan usaha ayahnya itu? Saksikan kelanjutan ceritanya dengan nonton film Cek Toko Sebelah di layanan streaming Netflix. Sesuai aplikasi. Film Sesuai Aplikasi menceritakan 2 pengemudi ojek online, Pras dan Duras, yang harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pras bekerja keras untuk membiayai operasi jantung ibunya. Sementara itu Duras ingin memenuhi keinginan ayahnya untuk membayar pendidikan adiknya. Keduanya juga memiliki peruntungan yang berbeda. Pras memiliki wajah tampan sehingga fotonya viral di dunia maya. Semenjak itu pacarnya Alia menjadi pencemburu. Sebaliknya Duras memiliki ciri-ciri visi yang berbeda dengan Pras. Suatu hari Sakti, seorang pencuri yang menyamar sebagai pemilik kedai kopi Nasgitel, kehilangan harta curiannya. Sebelumnya Sakti berhasil mendapatkan barang berlian milik rentenir Ciasyu. Namun barang tersebut tanpa sengaja terbawa oleh diva dangdut Sofia. Kemudian sang pencuri meminta bantuan 2 pengemudi ojek online, Pras dan Duras. Sakti memaksa Pras dan Duras untuk mengambil kembali berlian dari rumah Sofia. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Teman-teman bisa ketawa-ketawa bareng keluarga nonton film Sesuai Aplikasi di aplikasi Netflix. Susah Sinyal. Film ini akan berfokus pada kehidupan seorang ibu bernama Ellen yang bekerja sebagai seorang pengacara ternama. Sayangnya karena pekerjaan yang menyita waktu inilah, Ellen seringkali tidak memiliki waktu untuk putri semata wayangnya Kiara. Hal ini kemudian membentuk Kiara menjadi seorang remaja pemberontak. Rasa kesepiannya ini semakin menjadi-jadi saat nenek Kiara, Agatha, ibunda Ellen, meninggal dunia karena serangan jantung. Padahal Kiara sangat dekat dengannya sejak kecil. Tak mau Kiara semakin membencinya, Ellen pun memutuskan untuk mengajak Kiara berlibur atas usulan seorang psikolog. Ini semua demi mengembalikan quality time yang selama ini Kiara harapkan dari ibunya. Liburan singkat di Sumba itu pun membuat Kiara merasakan lagi kebahagiaan yang selama ini ia cari. Ia kembali ke rumah dengan suasana hati yang riang, namun tidak dengan Ellen. Akibat cuti liburannya itu, proyek besarnya bersama kawan kerjanya terancam batal karena terbengkalai. Alhasil, Ellen kembali sibuk dengan dunia kerjanya dan mengacuhkan Kiara. Bahkan Ellen tak bisa memenuhi janjinya untuk dalam audisi ajang pencarian bakat yang diikuti putrinya. Dari sini Kiara kembali merasakan kemarahan pada ibunya. Ia akhirnya memilih untuk kembali ke Sumba di mana ia sempat merasakan sedikit kebahagiaan. Namun kali ini Kiara pergi seorang diri. Lantas akankah Kiara menemukan kedamaian bersama ibunya kembali? Teman-teman bisa menemukan jawabannya dengan menonton film Susah Sinyal di aplikasi Netflix. My Stupid Boss. Berkisah tentang Diana yang baru saja pindah ke Malaysia mengikuti suaminya Dika karena bosan menganggur
Diana memutuskan mencari pekerjaan dan Dika merekomendasikannya untuk melamar bekerja di perusahaan milik temannya. Singkat cerita, Diana diterima bekerja di perusahaan yang dipimpin pria asal Indonesia. Pria tersebut bertubuh gendut dan kepala hampir botak dan kerap dipanggil bosman. Diana awalnya mengira bahwa bekerja dengan atasan orang Indonesia akan membuatnya lebih mudah menjalankan tugas. Namun nyatanya tidak begitu karena bosman adalah atasan yang jahil, menyebalkan, pelit, dan selalu merasa benar. Semua kemauannya harus dituruti dan dia juga menerapkan sebuah aturan absurd bahwa bosman selalu benar. Kejahilan bosman mulai dirasakan Diana ketika ia ditelepon atasannya itu. Pukul 2 pagi hanya untuk mengingatkan bahwa mereka akan mengadakan rapat esok hari. Keanehan dan kejahilan yang dilakukan bosman terus terjadi hingga Diana pun menjadi kesal padanya. Ternyata tak hanya Diana, karyawan lain pun merasakan hal yang sama. Diana lantas mengajak karyawan lain untuk membalas kejahilan bosman ketika ia sedang melakukan perjalanan dinas ke New York, Amerika Serikat. Di tengah kemenangan Diana karena bisa membalas kejahilan atasannya, tiba-tiba terjadi sebuah insiden di perusahaan. Bosman menuduh Diana telah menggelapkan uang perusahaan. Diana marah atas tuduhan ini dan berhasil membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Bosman pun menyesal dan meminta maaf. Namun Diana terlanjur sakit hati dan memutuskan mengundurkan diri sebagai kepala administrasi. Bosman lantas mengupayakan berbagai cara agar Diana mau memaafkan dan kembali bekerja di perusahaannya. Bagaimana kelanjutan kisah perseteruan antara bos jahil dan karyawannya? Teman-teman bisa menemukan jawabannya di aplikasi Netflix. Koala Kumal berkisah tentang Dika telah merencanakan pernikahan dengan Andrea. Undangan pernikahan pun telah disebarluaskan ke berbagai pihak. Namun tak disangka-sangka Andrea membatalkan rencana pernikahannya dengan Dika secara sepihak. Di luar dugaan Dika percintaannya harus mengalami hal yang pahit. Ditambah dengan fakta bahwa sebenarnya Andrea telah berselingkuh dengan pria lain bernama James. Kenyataan itu membuat Dika frustasi, trauma, dan mengalami patah hati. Suatu hari, seorang perempuan bernama Trisna yang diperankan oleh Sheryl Sheinafia bertemu dengan Dika. Paras Trisna yang cantik, periang, dan mempunyai berbagai keunikan membuat Dika sedikit tertarik dan perlahan membuka ruang untuk Trisna menjadi sahabatnya. Dika yang merupakan seorang penulis buku selama mengalami patah hati merasa sangat kesulitan untuk mengakhiri bab terakhir buku yang sedang ia tulis. Trisna yang memahami penyebab Dika kesulitan untuk menulis berusaha untuk membantunya agar bab terakhir dapat segera terselesaikan. Trisna yang ingin membantu Dika menyelesaikan segala masalahnya memberikan berbagai saran untuk dilakukan Dika. Salah satu ide yang diberikan Trisna adalah melakukan balas dendam terhadap Andrea karena telah membuat Dika mengalami patah hati yang begitu dalam. Dika yang masih mempunyai akal sehat tidak langsung menuruti perkataan Trisna. Ia tetap memikirkan baik dan buruknya bila melakukan saran Trisna. Bagaimana kelanjutan kisah cinta Dika? Teman-teman bisa temukan jawabannya dengan menonton film Koala Kumal di aplikasi Netflix. Nah, teman-teman Kevo, itulah 5 film rekomendasi film. Nah, teman-teman Kevo, itulah 5 rekomendasi film komedi Indonesia yang teman-teman Kevo bisa nikmati bareng keluarga, pasangan, ataupun siapapun itu dan bisa membuat teman-teman tertawa lepas. Terima kasih buat teman-teman Kevo yang sudah mengikuti informasi kali ini sampai akhir.
Yuk support terus channel Kedai Informasi dengan subscribe, like, komen, dan share. Dan sampai jumpa di informasi-informasi menarik lainnya.